Selamat pagi, saya Gritania akan menemani Anda dalam Lintas Berita pagi ini. Akhir tahun 2019 kemarin telah ditemukan virus corona atau COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia dan berakhir menjadi pandemi. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Penyebaran virus ini sangat cepat karena penularan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, serta melalui sentuhan fisik dengan objek atau manusia yang memiliki virus tersebut. Dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka. Jumlah kasus terinfeksi virus ini mencapai 94,4 juta orang dan memakan korban jiwa sekitar 2,2 juta nyawa. Oleh karena tingginya tingkat penyebaran virus corona, maka pemerintah memblokir seluruh kegiatan yang bersifat di luar ruangan dan yang mengumpulkan banyak orang. Akibat dari kebijakan tersebut, hampir semua kalangan merasakan dampaknya, mulai dari para buruh pabrik yang terkena PHK, pedagang kaki lima yang banyak kehilangan pembeli, penutupan pasar maupun mal, penutupan bandara, stasiun, dan lain-lain. Kebijakan baru untuk diam di rumah atau yang bisa kita sebut dengan karantina ini berdampak pada aspek pendidikan. Selama masa pandemi ini, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring. Penerapan daring ini dimulai sekitar pertengahan Maret 2020. Kegiatan tersebut dilakukan oleh semua tingkat jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Perubahan mendadak tanpa diiringi dengan persiapan yang matang ini menimbulkan berbagai kritikan dari wali murid. Banyak dari mereka yang mengeluh tentang keefektivitasan pembelajaran daring. Karena dari apa yang dilihat di rumah, putra-putri mereka sebagian besar menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game online daripada belajar. Selain itu, para orang tua yang anaknya masih berada di jenjang pendidikan TK dan SD mengkhawatirkan pemakaian gadget yang terlalu dini bagi mereka. Memang benar, jika pada saat pembelajaran dimulai, orang tua harus mendampingi anaknya. Namun, sebagai orang tua, mereka juga pasti memiliki banyak kesibukan. Dan akhirnya terkadang akan membiarkan anak mereka memakai smartphone sendiri. Efek yang bisa diterima seorang anak yang terlalu cepat mengenal smartphone salah satunya adalah kecanduan. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi masa depan anak. Sistem pembelajaran daring sebenarnya memberatkan para orang tua siswa maupun guru, karena harus menyediakan laptop, smartphone, atau komputer sebagai media pembelajarannya. Guru juga dituntut untuk membuat para murid tetap memahami materi kompetensi dasar yang ditentukan meskipun tidak ada pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring ini biasa dilakukan dengan aplikasi belajar online, seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Quizzes, Google Meet, dan sebagainya. Biasanya, guru akan memberikan tugas dan materi di salah satu aplikasi tersebut, lalu dilanjutkan dengan diskusi. Namun pada kenyataannya, banyak murid yang mengerjakan soal dengan cara mencontek atau dengan melihat jawaban di Google. Hal tersebut tentunya tidak efektif bagi para murid. Selain itu, nilai kejujuran juga makin merosot jauh. Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka kemungkinan akan menjadi kebiasaan yang terus menurun. Pemerintah telah mencegah penyebaran lebih lanjut virus corona ini dengan sistem daring. Meskipun mendapat banyak kritikan karena ketidaksiapannya, tetapi juga terdapat hal positif pada sistem pembelajaran ini. Seperti proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu serta tenaga. Keadaan daring seperti ini juga akan memicu percepatan transformasi pendidikan, di mana di era industri 4.0 ini, kemajuan teknologi akan sangat membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Akibat dari adanya transformasi ini, akan banyak muncul platform kursus belajar online yang dibuka secara gratis dan juga banyak aplikasi belajar online. Para murid juga tentunya secara tidak langsung akan mempelajari tentang kemajuan teknologi, serta akan membuat anak lebih peka dan adaptif dalam situasi dan kondisi apapun. Selain itu, keadaan seperti sekarang ini
akan membuat pemikiran anak menjadi terlatih untuk berpikir positif di banyak situasi. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring, kita sebagai pelajar harus terus berkembang dan beradaptasi dengan keadaan sekitar. Jangan mau termakan oleh keadaan karena kesuksesan bukan diciptakan oleh lingkungan, tapi dari kemauan dan kerja keras diri sendiri. Jangan biarkan pandemi ini sebagai hambatan untuk kesuksesan di masa depan, dan juga agar keadaan cepat kembali, seperti sedia kala, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan selalu berpikir positif untuk esok yang akan datang. Demikian lintas berita pagi ini, saya Gritania, pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan selamat beraktivitas.